Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat saya semua, sama Teteh, sama Kak Dani, dan tetap di channel kita, yaitu di channel Nadani Official. Dimana kita akan Nadani 2001 teh. Oh iya, Nadani 2001 Official. Di sini insya Allah kita akan menemani sahabat-sahabat semua, ayah bunda yang masih WFH tentunya, untuk berbincang-bincang seputar pendidikan, kebersamaan, kehidupan, psikologi, dan segala sesuatu yang bersangkutan lah intinya ya yang padanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, ini Pak, ada beberapa komentar baik di media sosial, di Facebook, juga ada yang japri ya ke WA Teteh. Ada bunda-bunda yang menarik sekali katanya untuk untuk materi yang kemarin tentang mendidik dengan hati, mengajar dengan cinta. Nah, ada satu pertanyaan yang menjadi isu lah buat para bunda-bunda di rumah, khususnya mama-mama. Katanya selama ini mereka kebingungan karena apa? Karena ada dari beberapa mungkin tokoh-tokoh pendidikan yang mengatakan bahwa kalau anak kecil usianya untuk balita nih, usia PAUD gitu ya, mereka nggak boleh diberikan kata-kata negatif. Nah, contohnya kata-kata jangan. Jadi anak PAUD itu, anak kecil itu nggak boleh dibilangin jangan. Kenapa? Katanya karena efeknya justru akan membuat dia semakin kuat dorongannya untuk melakukan hal tersebut. Nah itu, tetapi di sisi lain, para tokoh-tokoh agama juga bukan menyanggah ya, memberikan alasan lain bahwa kata jangan itu tidak negatif. Kenapa? Karena kata jangan itu banyak ditemukan di Al-Quran. Kalau kata nak jangan itu negatif, kenapa ada di Al-Quran? Itu kan banyak sekali lah ayat-ayat yang di dalamnya itu terdapat kata jangan. Ya, mungkin nanti contohnya juga Pak Dani bisa menyampaikan nih yang ada di dalam Al-Quran yang jelas-jelas di situ jangan. Nah, jadi untuk kali ini, untuk pertemuan ini kita akan fokus membahas itu ya. Siap. Bagaimana harusnya kita bersikap. Nah, gitu kan, khususnya sebagai orang tua nih, apa benar kata jangan itu negatif? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, apa sekali pertanyaan teh? Titipan pertanyaannya ada 3 kemarin. Jadi yang keduanya, apa sih pengaruh kata jangan terhadap perkembangan psikologi anak gitu ya, khususnya anak usia dini. Ini kita fokusnya ke anak usia dini ya, karena kalau udah dewasa ya lain lagi ceritanya. Yang ketiga, nah lalu kita harus bagaimana kalau memang kata jangan itu tidak boleh kita pakai dalam komunikasi sehari-hari, lalu harus diganti dengan kata apa gitu kan. Nah jadi itu ya. Nah kita akan coba kupas tuntas untuk pertemuan hari ini 3 poin tadi, oke ya? Nah kita dengarkan daripada nih gimana nih. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi sobat-sobat di Nadani Official, Nadani 2001 Official. Dan alhamdulillah respon video yang kemarin cukup banyak. Makasih buat yang sudah like, subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya yang ini ya, supaya nanti teman-teman bisa terus ngikutin channelnya. Dari kemarin muncul beberapa pertanyaan khususnya mengenai jangan ini, terutama ibu-ibu nih banyak yang bertanya Tah ya. Memang pada awalnya saya juga pernah mendengar teori bahwa jangan itu nggak boleh untuk anak usia dini. Oh iya, sebentar Teh, mungkin belum semua tahu anak usia dini itu siapa? Oh iya. Anak usia dini. Sering dengar ya teman-teman atau bunda-bunda nih, apalagi yang punya anak di rumah dari usia 0 sampai 7 atau 8 tahun ya. Ya, gitu jadi ya? ada beberapa konsep. Gimana? Kalau kita lihat di undang-undang di negara kita, yang dikatakan dengan anak usia dini itu adalah anak usia dari 0 sampai dengan 6 tahun. Sampai 6 tahun. Jadi dari usia anak baru lahir sampai dengan dia menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak. Gitu ya. Itu yang berlaku di negara kita. Tapi secara internasional itu yang dikatakan dengan anak usia dini itu adalah anak yang berada di usia 0 tahun sampai dengan usia 8 tahun. Jadi selisih 2 tahun gitu ya? Ya, kurang lebih sampai kelas 3 SD lah. Kelas 2 atau kelas 3 sebagai anak usia dini. Sehingga proses pembelajarannya, perkembangannya itu harus bisa menyesuaikan dengan tahap usia dini ya.
Oke, kita kembali ke jangan tadi. Iya. Nah, memang banyak yang mengatakan bahwa jangan itu adalah kalimat negatif. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri sih bukan pada jangannya yang bermasalah itu, tapi pada konteksnya. Konteksnya, oke. Situasi di mana kita mengatakan jangan tersebut. Jangan sendiri itu netral dia sebenarnya. Kita bahkan di Al-Quran tadi Teteh juga sempat menyinggung banyak kalimat-kalimat yang diawali dengan kata jangan. gitu. Misalnya jangan berzina, Ya. jangan makan riba, jangan mencuri, kemudian jangan menyekutukan Allah. Ya, Itu banyak sekali. kalimat itu mungkin kurang lebih pernah saya dengar itu ada sekitar 500 kata jangan yang ada di dalam tertulis di Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Jadi sebenarnya kata jangan itu netral, tetapi bagaimana konteks penggunaannya itulah nanti yang kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Khususnya untuk anak usia 0 sampai 8 tahun. Betul. Nah, apakah kata jangan itu tidak boleh digunakan sama sekali? Tidak juga. Contohnya Tergantung misalnya konteks. yang sering terjadi nih kalau di dalam keseharian ya, misalnya anak memukul. Ya. Nah, anak memukul, misalnya si ade memukul kakak atau dia lagi bermain dengan usia sebaya memukul. Terus orang tua kan otomatis nih spontan, nggak bisa nih tiba-tiba pikir, aduh harus kata-kata positif atau apa nih, keburu mukul kan anaknya. Ya. Nah otomatis kita bilang jangan mukul. Nah itu gimana itu? Nah itu ya buat kalau memang sudah keluar ya nggak bisa kita tarik Ya. lagi kan kalimat. Cuman nanti kedepannya harus dikenalkan kepada anak-anak Bahwa bagaimana itu perbuatan buruk. kemudian bagaimana menyikapi menyayangi adik, Ya. kemudian hormat kepada kakak. Nah, itu dikenalkan dulu konsep-konsep itu. Oke, jadi Kalau paham dulu kalau gitu kamu ya. ingin disayangi, maka kamu pun harus menyayangi. Boleh nggak mukul? Boleh nggak misalnya menyakiti orang lain? Nah, ketika anak dikenalkan dengan konsep tersebut, maka kalimat jangan itu mungkin sewaktu-waktu akan efektif buat anak-anak. Oh, iya. Tetapi ketika kita belum mengenalkan itu buruk atau tidak bisa ujuk-ujuk kita tidak jangan bisa ini jangan itu. jadi yang Ya. didengar anak memang ujungnya adalah kalimat Oh. jangan pukul. Di pikiran dia pukul nih anak karena dia belum kenal dengan konsep tadi. Bahwa memukul itu akan berefek iya. tidak baik gitu, akan menyakiti orang lain Iya. gitu. Oke, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari Iya. ya. Itu sampai usia 8 tahun. Lalu kalau setelah usia 8 tahun itu gimana? Biasanya kalau anak sudah besar dia sudah bisa berpikir no problem kalimat jangan itu. Boleh sih. Tetapi kalau di anak usia dini memang diusahakan diminimalisir. Kita usahakan lebih banyak mengenalkan konsep-konsep tadi, mana yang baik, mana yang Pokoknya buruk, banyakan aja mana kenalin yang gitu boleh, ya. mana yang enggak. Berikan aja kesempatan anak berekspresi. Dia lakukan dulu, nanti diberikan pengertian gitu. Memang ini ya kalau Teta sendiri coba merenungi dari potongan-potongan ayat tadi ya, yang ada mengeluarkan kata apa, ada di situ kata jangan. Contohnya tadi yang Pak Dani sampaikan ada jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyekutukan Allah. Itu kan memang lebih ke akidah dan akhlak gitu ya. Akhlak seseorang, dan itu pasti memang akan dilakukan oleh orang-orang dewasa ya yang sudah cukup paham. Dan di Al-Quran sendiri setiap ada kalimat jangan, Iya. itu tidak pernah berhenti dengan jangan melakukan ini saja. Selalu di belakangnya ada narasi penjelasan. Oke. Misalnya ayat tentang zina. Janganlah kamu mendekati zina. Itu kan ya la taqrabuz zina. Ujungnya ada terusan lagi. Fa innahu apa itu, maka sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi dijelaskan. Iya. Jadi ada gitu. pemahaman. Iya, ada di tidak ujung-ujung cuman jangan aja. iya, nggak seperti itu. Nah, kebanyakan kita di orang tua kan mungkin Pokoknya karena jangan kaget aja. jangan aja, sehingga anak tuh bingung apa yang boleh dia Iya, lakukan sedangkan gitu. yang dia pahamnya cuma kata kerja ujungnya aja, Iya. jangan mukul, dia tahu mukul gitu kan. uh. Apalagi kalau misalnya kayak gini Pak, sering ada orang tua ya, termasuk Teta sendiri kadang jangan macam-macam. Apalagi itu nggak jelas sama sekali. Apalagi itu nggak jelas kan. Macam-macam itu bagi anak bingung kan, macam-macam itu apa gitu. Kita kadang orang tua ya suka pengen seolah-olah anak paham dengan cara bicara kita. Jangan macam-macam, jangan begini begitu. Padahal anak harus jelas nih, jangan tuh jangan apa, kenapa, kan harus seperti itu. Terus yang penting lagi konsistensi orang tua. Oke, konsistensi. Nah, Oke. dalam memperlakukan aturan. Jadi misalnya gini, ada contoh yang lain, misalnya ketika anak sekarang kan lagi musim gadget, anak banyak main HP gitu ya, main smartphone-nya. Itu
orang tua kadang, nak nggak boleh, jangan main HP lama-lama misalnya ke anak yang usia 3 tahun. Nah, kamu kan masih kecil, nggak boleh main HP lama-lama. Tapi nanti di sisi lain, ketika ibunya minta tolong, nak kamu kan sudah besar, bantu ibu dong gitu. Nah, ini kan anak bingung, aku ini masih kecil atau sudah besar? Kita nggak sadar ya, pas dianya misalnya agak ngeyel, kita bilangnya anak kecil, pas kita perlu pertolongan kita bilangin anak besar. Sehingga iya betul juga. Nah itu mungkin ya mama di rumah ini kadang kita sering ya, termasuk kita sendiri sering nggak sadar gitu, memperlakukan mereka tidak konsisten gitu ya. Oke. Nah kita sudah tahu ya, akhirnya terbuka bahwa masalah kata jangan itu bukan katanya, tetapi kondisinya, konteksnya, dan memang pemahaman yang harus diterapkan kepada Jadi anak. ketika kita berbicara kata jangan, pastikan anak sudah kenal dengan konsep itu. Kemudian memang bagi anak usia dini akan lebih baik bagi orang tua untuk lebih banyak mengenalkan berbagai konsep tadi. Nanti kalau dia sudah pernah kita kenalkan, kemudian mereka sudah paham gitu, bolehlah kita menggunakan kata jangan tersebut. Kemudian lebih banyak anak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi gitu. Terus tadi kan ada 3 pertanyaan ya, sepertinya barusan sudah menjawab 2 pertanyaan nih. Ya, mudah-mudahan. Bahwa kata jangan itu sebenarnya bukan hal negatif ya. Netral kan? Iya, kenapa ada kata jangan juga sebenarnya positif, malahan kalau Teteh melihat gitu kan, karena akan menyelamatkan nih, menyelamatkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang buruk. Coba aja misalnya, atau kalau bahasa Banda itu lihat takanja katanya. Nah, tetapi karena ada jangan sehingga akan paling tidak menjadi pengontrol gitu ya orang untuk melakukan sesuatu yang cuman dosisnya tetap harus tepat ya, anak berada di usia mungkin mana. itu memang usianya jangan kepada anak kecil dengan jangan kepada orang dewasa juga berbeda. Harus selalu ada penjelasan di belakangnya atau penjelasan sebelumnya kenapa anak boleh, kenapa anak tidak boleh, itu yang terpenting. Terus tadi pun kan ada pertanyaan, kalau misalnya kata jangan itu tidak boleh, lalu kita harus mengganti dengan apa? Nah, Teteh pernah baca nih, bahkan banyak sekali ya, biasanya ada workshop atau apa, misalnya yang khususnya memang tokoh-tokoh pendidikan yang menyampaikan bahwa ini loh ada kata-kata positif untuk mengganti kata jangan. Jangan lari diganti dengan jalannya pelan-pelan saja. Apakah itu cukup efektif? Seperti apa dalam perkembangan khususnya untuk untuk anak usia dini itu memang sangat bagus gitu ya. Nanti tidak sekedar kamu pelan-pelan saja, tapi nanti dikasih tahu kalau kamu lari di situ misalnya banyak kabel, di situ misalnya banyak lubang, nanti kamu jatuh, kamu sakit. Itu jadi yang buat anak itu sih sebenarnya bukan boleh atau tidaknya, tetapi ada penjelasan kenapa dia boleh melakukan, kenapa dia tidak boleh melakukan. Jadi bukan masalah diganti katanya tetapi kalau anak sudah paham dengan kata jangan lari itu pun cukup efektif gitu kan, daripada kita harus mencari-cari dulu kan ya. Kalau dalam kondisi mendesak, kondisi kepepet, kadang harus mikir dulu, ini mengganti kata positifnya juga lumayan perlu waktu. Iya, betul. Tetapi emang untuk anak usia dini akan paham dengan kalau kita sebagai orang tua nih ngasih tahu konsep ini itu misalnya, itu memang mereka akan paham. Membangun aturan itu biasanya anak-anak bisa kok. Kita kan udah nyoba dulu bahwa ketiga anak yang ada sekarang kan kebetulan bukan kebetulan sih, saya dan Teteh diamanai 3 orang anak, dan itu dibiasakan sejak kecil. Misalnya dulu kalau ke supermarket beli 3 saja gitu. Nah, kemudian kuncinya orang tua juga harus konsisten, jangan lagi istilah orang tua diusahakan terhadap aturan yang dibangun itu, usahakan tidak luluh dengan strategi anak gitu. Itu catatan nih buat mama, kadang kan anak-anak guling-guling di supermarket malu gitu. Jangan nangis malahan teriak ya. Nah, terus gimana kalau udah gitu kan? Benar ada yang nanya, kalau dilarang malah makin kuat melakukan gitu kan. Karena mungkin anak tahu ya, sekali kita melarang jangan nangis gitu kan, dia mengeluarkan senjata baru ya, guling-guling gitu. Nah, akhirnya kita luluh dengan sikap dia. Akhirnya ya kata jangan kita dijadikan senjata buat dia. Betul juga. Jadi orang tua harus kuat juga. Orang tua. Ini menarik, nanti kayaknya nggak bisa satu sesi pertemuan ya kalau untuk membahas ini. Nah, bagaimana kita bisa konsisten gitu terhadap
cara mendidik terhadap anak itu, karena memang masih banyak lah orang tua sekarang bukan mungkin banyak faktor ya, karena sayang gitu ya, karena nggak tega, atau nah kebanyakan sekarang ini justru karena orang tua pun sibuk nih, dia nggak mau capek-capek ngingetin anak gitu kan, karena dia pun sibuk dengan gadgetnya atau sibuk dengan pekerjaannya. Kayak kita juga ya. Nah itu perlu kayaknya nanti harus kita gali lagi ini bagaimana supaya kita sama-sama belajar ya. Ya, nanti silakan para kawan-kawan semua kalau ingin menanyakan lebih dalam nanti boleh nanti di komen di bawah ya. Nanti siapa tahu ingin pembahasan lebih dalam, ingin dibahas, perlu dibahas, kita diskusikan. Nih, di saat sekarang nih kita perlu membahas apa. Nah, kita nanti insya Allah kita akan kupas tuntas di sini juga ya. Oke ya. Oke ya, Pak Dani mungkin itu aja ya untuk bincang-bincang kita hari ini. Nah, khususnya tentang kata jangan. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini bisa menjawab sedikit pertanyaan yang selama ini menjadi misteri buat mudah-mudahan semua, khususnya juga buat para calon guru dan ibu bapak guru, supaya nanti pas anak kembali ke sekolah bisa lebih bijak dalam berkomunikasi khususnya terhadap anak usia dini. Dan saya yakin nanti orang tua sekarang dengan masa pandemi ini mereka akan menjadi orang-orang tua yang hebat karena betul, dilatih terus untuk mendidik anak-anaknya ini. Makanya jangan sampai disia-siakan ya kebersamaan selama ini dengan anak. Komunikasinya benar-benar kita masih bisa belajar kan, walaupun nggak belajarnya ke sekolah, nggak belajarnya ke pengajian yang biasa ada majelis taklim gitu kan, tetap kita bisa belajar di YouTube seperti di channel ini ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman, sobat-sobat semua, ayah bunda, para pendidik yang ada di seluruh Indonesia, bincang-bincang sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Insya Allah di sesi berikutnya kita akan kembali mengupas tuntas tentang tema-tema yang sangat menarik dan insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Itu dulu ya. Makasih ya teman-teman untuk sore ini. Jangan lupa di share kalau bermanfaat supaya manfaatnya terus berkepanjangan, dan juga di subscribe supaya teman-teman bisa terus ikutin info-info yang sangat bermanfaat. Oke, itu dulu. Terima kasih sahabat, kembali Tante ingatkan bagaimana kita bisa terus belajar supaya kita bisa mendidik dengan hati, mengajar dengan cinta. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.